Shalom Jemaat Muda GKI se-Indonesia. Kita ingin sama-sama memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan kita. Seperti yang dikatakan di Mazmur 145 ayat yang pertama hingga kedua berkata, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Teman-teman, kita mau puji nama Tuhan kita. Kita mau sama-sama katakan, To God be the glory. Karena bagi Dia, segala kemuliaan atas apa yang telah Ia lakukan di dunia ini. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya. Dan amatlah bak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga jelas. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Shalom Jemaat Muda Komisi Dewasa Muda GKI Serpong. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan kita mau merenungkan firman Tuhan. Minggu ini
kita akan merenungkan suatu tema walk in their shoes. Mungkin setiap kita sering mendengar ketika orang berkata, sudahkah kita merasakan berjalan seperti menggunakan sepatu mereka? Aku teringat akan dua kata actually, simpati sama empati. Hari ini kita akan mempelajari poin yang kedua, yaitu empati. Ketika kita berbicara mengenai empati, ketika kita bicara mengenai walk in their shoes, kita akan fokus pada sudahkah kita merasakan dan juga memposisikan diri seolah kita mengalami, atau bahkan mungkin kita pernah mengalami apa yang orang di sekitar kita saat ini sedang alami, sedang rasakan. Mungkin di tengah pandemi ini, banyak di antara kita yang cenderung makin cuek. Pandemi ini seringkali mengajarkan setiap kita, membuat setiap kita lebih acuh tak acuh, lebih tidak mempedulikan sekitar kita. Mungkin dengan alasan protokol kesehatan, dengan alasan harus jaga jarak. Tapi hal-hal seperti itu terkadang membuat hati kita cenderung menjadi egois. Cenderung kita hanya mau fokus pada diri kita sendiri. Cenderung kita hanya mau melindungi diri kita dari orang-orang di sekitar. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki buat setiap kita? Nah, teman-teman, pagi hari ini aku mau ajak setiap kita untuk ambil waktu teduh sejenak. Kita renungkan seberapa sering, tidak hanya dalam 1 minggu ke belakang ini, tapi mungkin dalam masa pandemi ini 1,5 tahun, kita sudah alami hampir 2 tahun, kita cenderung self-centric. Kita cenderung tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Aku ingin memberikan setiap kita kesempatan untuk boleh berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Secara khusus, kita mau mohon ampun pada Tuhan ketika kita seringkali egois, tidak memedulikan orang sekitar kita. Kesalahan yang kami lakukan, dan kami yakin Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau mohon pengampunan daripada-Mu, dan kami juga mohon anugerah kasih itu daripada-Mu ya Bapa, dan Engkau sendiri bisa memampukan setiap kami untuk boleh menggunakan kasih yang kami dapatkan dari Engkau, untuk boleh lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, buat setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, berita anugerah dari Tuhan diambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-5 hingga yang ke-7. Aku akan bacakan buat setiap kita di sini. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah,
tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, demikian berita anugerah daripada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah keselamatan itu. Sebelum kita masuk untuk merenungkan firman Tuhan, aku ingin ajak setiap kita untuk mengangkat satu pujian, Berikan ku hati. Sekarang kita akan sebentar lagi masuki ibadah kita, firman Tuhan kita. Sebelum kita ingin menyiapkan hati kita akan nyanyikan Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tolong nyanyikan sekali lagi. Termasukkan hati kita untuk berikan semua kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Saya persilakan untuk membawa firman. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk mengerti, Roh Kudus-Mu yang boleh mencerahkan hati kami, memberikan pemahaman, bahkan juga keberanian untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Memberkati untuk setiap device yang kami pakai, juga jaringan yang kami pakai Tuhan, supaya sungguh boleh berfungsi dengan baik, dan juga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu semata. Juga setiap hati yang siap mendengarkan, biarlah mereka boleh menerima dengan hati yang terbuka, dan sungguh kebenaran firman Tuhan boleh menyapa mereka pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, walaupun secara fisik kami tidak bersama-sama, tetapi Tuhan hadir bersama dengan kami, dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami boleh mempersembahkan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, bersyukur untuk hari yang baru ya Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tentang walk in their shoes. Ya, kita akan bersama-sama membuka Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Matius
9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca ada satu story ya di akun IG yang mungkin teman-teman juga follow ya. Di situ itu lagi bahas tentang mengkritisi gereja-gereja yang mendorong di dalam kondisi pandemi ini, kemudian mempost dan juga selalu mengumumkan untuk jemaatnya itu mendukung pembangunan gedung gereja. Ya, di dalam akun itu kemudian dibahas bagaimana mungkin gitu ya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika jemaat tidak bisa datang ke gereja dan di sisi yang lain mereka butuh untuk hal yang lain jauh lebih besar begitu, justru gereja concern terhadap pembangunan gedung gitu ya. Bahkan di situ disebut ya, ini dirohanikan lagi gitu ya. Nanti mari kita doakan dan kita percaya Tuhan mencukupkan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, melalui gambaran ini saya mau mengajak setiap kita memang memikirkan. Kadang-kadang di tengah-tengah kehadiran gereja dalam pemahaman kumpulan orang-orang percaya mungkin juga mengalami hal yang sama. Mereka kalau di hari Rabu kemarin kita membahas ya di Pit Stop bagaimana Tuhan memanggil kita ke dalam sebuah misi. Ya, hari ini juga kita diingatkan kehadiran gereja yang bukan hanya sebagai gedung, tetapi gereja yang adalah kumpulan orang-orang percaya itu dipanggil Tuhan juga untuk menyatakan misinya. Dan ternyata misi yang Tuhan nyatakan itu mesti sesuai dengan konteks gitu ya. Tuhan mau kita melakukan misi itu sesuai dengan caranya. Dan hari ini melalui tema yang sudah diberikan kita akan bersama-sama belajar apa sebenarnya atau bagaimana seharusnya kita menjalankan misi kita. Apakah seperti kisah yang di awal tadi saya bagikan gitu ya, betul-betul kita tidak peka, kita tidak bisa melihat kebutuhan sekitar kita dan sibuk dengan hal yang menurut kita memang bagus. Ya rekan-rekan memang beberapa, ya mungkin sebagian besar ya gereja memikirkan keberhasilannya itu ABC gitu ya, attendance, building, and cash gitu. Dan mereka berusaha keras untuk mengejar itu. Tetapi mereka melupakan apa yang Tuhan panggil, Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang panggilan Tuhan di dalam misinya. Yang pertama, Tuhan mau kita itu melihat seperti Yesus melihat. Begitu. Yang kedua, Tuhan juga mau supaya kita merasakan seperti Yesus merasakan. Dan yang ketiga, Tuhan mau juga kita melakukan seperti cara Yesus melakukan. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, tadi ya di bagian awal, slide saya awal itu walking in their shoes itu memang tadi gambarnya itu cowok pakai sepatu wanita gitu ya. Mungkin bagi wanita ini nyaman gitu, tetapi bagi kaum pria mungkin ini nggak nyaman gitu ya, dan itu susah gitu. Saya sendiri juga nggak suka ya high heels, itu saya nggak nyaman. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat ya bagaimana ketika kita mau melakukan misi itu juga seperti yang Tuhan mau. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi ya, hal yang pertama kita melihat bagaimana Yesus itu melihat dengan cara yang berbeda. Ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk kita melakukan misi yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, maka kita diminta untuk melihat seperti Yesus melihat. Di dalam ayat yang ke-36 di sana dikatakan melihat orang banyak itu, hati Yesus tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka.
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus melihat ada satu kebutuhan dari orang-orang yang terhilang itu. Dia bukan hanya melihat orang yang datang kepada dia, kalau kita melihat bagian sebelumnya ya, bagaimana Yesus berkeliling ke semua desa kota dan dia melakukan tugasnya, ya menyembuhkan orang sakit, begitu ya, dan melakukan mujizatnya, tetapi dia juga mengajar dan memberitakan Injil. Dia tidak melihat ini hanya sebagai satu beban, tetapi dia melihat ada satu kebutuhan yang jauh melampaui dari kondisi sulit yang dihadapi. Yesus melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka digambarkan itu lelah dan terhilang. Jadi ini gambaran seperti domba yang tidak punya kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri. Ya, ketika domba itu terluka, maka yang ada adalah ancaman itu akan segera datang gitu, dan musuh siap menerkam. Maka bagian selanjutnya itu digambarkan juga seperti domba yang tidak bergembala. Satu kondisi yang begitu memprihatinkan, yang rapuh ya terhadap serangan musuh, dan mereka itu begitu lelah, begitu distress begitu. Nah, di dalam kondisi yang demikian itulah Yesus melihat ada satu kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Rekan-rekanku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah, kita juga dipanggil di tengah konteks kita. Jadi kalau kita belajar pelayanan Yesus, dia selalu tidak hanya diam di dalam bait Allah, tetapi dia keluar ke masyarakat. Dan dia tahu betul konteks yang dia hadapi. Dan dia melihat jauh melampaui sekedar apa gejala yang terlihat, tetapi dia melihat kebutuhan yang paling mendasar. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga ada di tengah-tengah situasi karena COVID-19. Ada di antara kita yang mungkin tidak terlalu terdampak. Tetapi saya yakin banyak juga di antara kita yang terdampak. Yang mungkin pekerjaan ataupun hal yang lain. Nah, bagaimana kita merespon akan hal ini? Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, apakah kita juga bisa peka, kita bisa melihat seperti cara Yesus melihat? Ya. Mari kita tidak hanya melihat ini menjadi satu masalah, tapi kita boleh melihat dengan satu kacamata yang berbeda, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan juga ketika dia melihat orang banyak. Sehingga dia betul-betul bisa menembus, ada satu kebutuhan yang harus dicukupi, satu kondisi yang membutuhkan uluran tangan setiap kita. Rekan-rekan, walaupun mungkin kita terbatas bertemu, ya, tetapi saya yakin hari ini dengan segala fasilitas yang ada kita masih bisa berkomunikasi. Ya, kalau sekarang itu jargonnya diganti ya, bukan social distancing tapi physical distancing. Artinya kita memang mesti tetap harus peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dan mari kita juga memohon kepada Tuhan untuk kita boleh melihat seperti Yesus melihat. Bukan hanya, aduh ini tambah masalah ya, ini nggak selesai, itu nggak selesai, begitu. Tetapi kita boleh melihat ada satu kebutuhan yang Tuhan panggil kita untuk kita juga merespon dengan benar. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua dari panggilan Yesus untuk melakukan misinya, bagaimana kita juga berjalan di sepatu mereka, merasakan apa yang mereka rasakan adalah kita harus belajar untuk merasa seperti Yesus merasakan. Di dalam masih ayat 36, di dalam bagian ini dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, kata belas kasihan tadi Anderson udah menceritakan bedanya simpati dan empati. Ya, King James menerjemahkan bagian ini sebagai compassion. Compassion itu kalau bahasa aslinya memang itu seperti Yesus digerakkan dari bagian dalam, bagian tubuh yang dalam, dan itu sangat menusuk gitu ya, mengganggu sekali. Ya. Kalau dari terjemahan kamusnya ya, saya melihat compassion itu adalah a deep awareness of sympathy for another suffering. Jadi kesadaran yang dalam
dan simpati ya terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Kemudian definisi yang lain itu dibilang kualitas manusia yang dimana dia bisa memahami penderitaan orang lain dan ingin melakukan sesuatu tentang itu. Jadi bukan hanya berdiam diri, tetapi mau melakukan satu tindakan. Bahkan definisi yang ketiga itu dikatakan suffering with another, a sensation of sorrow, excited by the distress or misfortune. Jadi bagaimana kita juga menaruh, betul-betul merasakan, tadi di awal saya bilang ya, waktu pakai sepatunya wanita itu yang merasakan susahnya itu seperti apa. Nah inilah yang dirasakan Tuhan Yesus ketika dia melihat ada banyak orang yang dengan kebutuhan mereka di tengah-tengah konteks yang dia hadapi. Dan Yesus merasakan belas kasihan yang begitu dalam atas setiap mereka. Ini ya kita juga ada di tengah-tengah konteks yang demikian teman-teman. Ya. Di tengah-tengah mungkin kondisi pandemi tetapi kita juga hadir di dalam yang kalau beberapa teolog itu sekarang bilangnya digital Babylon era, begitu ya. Jadi ciri khasnya mereka, generasi kita, generasi kalian ya, itu adalah secara konstan aktif bekerja, tetapi juga secara konstan terdistraksi, tetapi juga secara konstan terkoneksi setiap waktu karena dengan segala fasilitas yang ada ini. Nah, ada pergeseran gitu ya. Bagaimana gadget itu dipakai sebagai konselor, sekarang sedikit-sedikit kita bisa tanya gitu ya lewat gadget kita. Saya bersyukur kemarin ada dari rekan-rekan tuh menceritakan kelompok kecilnya boleh membuat satu platform ya, nanti boleh di-follow begitu ya, teman anonim ya, di situ diceritakan katanya membuka untuk rekan-rekan pemuda itu sharing siapa saja dan ternyata banyak kebutuhannya dan mereka surprise gitu karena begitu terbukanya nggak kenal tapi bisa bercerita secara terbuka. Ini kebutuhan yang dialami ya. Tetapi juga kita pakai gadget itu sebagai penghibur kita, bahkan jadi instruktur kita gitu ya. Segala sumber informasi kita bisa dapat di sana. Nah, ketika kita melihat akan hal ini konteks yang demikian, teman-teman ingat bahwa mereka juga punya satu pergumulan ya, banyak pergumulan mungkin ya. Makanya disebutnya digital Babylon gitu. Mereka membutuhkan koneksi dan itu bisa dicukupi dengan komunitas. Mereka juga butuh kelekatan. Maka kita bisa membangun keintiman. Dan mereka butuh rasa percaya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga harus bisa diharapkan yang menyediakan rasa percaya yang relevan. Bagaimana kita mengerti pergumulan mereka. Dan kita boleh digerakkan. Kita tidak hanya melihat, wah ini kemajuan gitu. Tetapi kita boleh jauh sekali lagi melihat jauh ada kebutuhan yang jauh lebih besar yang ternyata di tengah-tengah glamornya dunia digital saat ini dan di tengah masa COVID ini ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan dan itu harus dipenuhi. Nah, maka kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan kita dengan belas kasihan. Bagaimana Yesus merasakan ini ada satu kebutuhan besar yang Tuhan panggil untuk ambil bagian di dalamnya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Bernard Shaw itu di dalam buku, salah satu buku tentang misi itu mengatakan begini ya, dosa terburuk terhadap sesama manusia bukanlah membenci mereka, tetapi tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Nah mungkin hari ini ya saya nggak ngerti, kita karena sudah 1,5 tahun kita mendengar ada begitu banyak pergumulan yang terjadi, kadang-kadang mungkin kita itu tidak lagi belas kasihan kita, compassion kita itu tidak tajam lagi. Kita menjadi orang-orang yang apatis. Ya, saya bisa apa? Saya sendiri juga masih bergumul. Saya sendiri masih begini, saya masih begini. Gitu. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan mau kita tetap boleh merasakan seperti Yesus merasakan. Dan ketika ini didisplay di sekitar kita,
apakah kita juga mau merespon itu dengan satu sikap berbelas kasih dan mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga, Yesus meminta kita untuk melakukan seperti Yesus telah melakukannya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 35 di sana dikatakan, Yesus berkeliling ke kota dan desa. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia memberikan satu pelayanan yang holistik. Dia bukan hanya membagikan tentang Injil, tetapi dia juga masuk di dalam kebutuhan yang fisik orang-orang yang dilayaninya. Maka paling tidak ada 3 hal, yang mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan penyakit dan kelemahan. Mungkin kita berpikir, ya saya bukan full timer begitu, tetapi ada tanggung jawab bagi setiap kita rekan-rekan, karena dunia yang tadi ya kita konteksnya ini sedang instrukturnya itu gadget gitu. Tetapi saudara seiman kita, orang-orang di sekitar kita, itu butuh pengajaran yang benar. Oleh karena itu, walaupun kita tidak mengajar di atas mimbar, kita boleh memberikan pelayanan kita itu ya dengan sound doctrine, berdasarkan sound doctrine. Gitu ya. Kita membagikan kabar sukacita, tetapi bukan hanya ngomong ya Injil saja, karena ini bukan hanya bicara tentang keselamatan nanti, tapi Tuhan memanggil kita juga untuk common good. Ketika Tuhan izinkan kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memanggil kita untuk kita juga boleh mengusahakan dunia ini menjadi semakin seperti apa yang Tuhan mau. Kerajaan, nilai-nilai kerajaan Allah itu boleh dinyatakan. Ya, kita mungkin tidak bisa seperti Tuhan Yesus ya, melenyapkan penyakit dan kelemahan, tetapi kita bisa akan sangat banyak memberikan support bagi rekan-rekan kita. Kita mendoakan mereka, kita peduli di dalam segala kondisi mereka, dan kita melakukan pelayanan yang holistik. Rekan-rekan masih di dalam konteks panggilan teman-teman ya. Kadang-kadang hari ini tuh seperti ini ya gambarannya, gereja itu di sini, dan orang-orang yang tidak ada di gereja itu jauh lebih besar jumlahnya. Dan kalau titiknya kuning itu kita kalau di tengah masyarakat itu cuman setitik ini. Nah, masalahnya adalah apakah kita melakukan peran kita di tengah-tengah masyarakat. Dengan ketika kita mengenali konteksnya, tahu yang melihat seperti Yesus melihat, juga merasakan bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak itu. Nah, kita dipanggil untuk bukan hanya diam berkumpul, tetapi kita mesti masuk ke masyarakat, gitu ya. Seperti Yesus juga tidak hanya tinggal di dalam bait Allah, tetapi dia juga masuk ke dalam masyarakat dan dia memberikan warna. Jadi kalau pop culture itu sedemikian gencar, ya kita nggak ngerti ya wajah-wajah orang-orang ini itu memiliki banyak kebutuhan. Gitu. Nah, bagaimana kebenaran itu bisa kita bawa di tengah-tengah pop culture ini? Jangan kita menjadi orang yang ada barrier, begitu ya. Justru kita tidak masuk di dalam pergumulan mereka. Kita menjadi orang yang asing. Gereja ada untuk membekali kita, dan kita dipanggil untuk kembali menyatakan peran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Dan saya yakin ya teman-teman, kebutuhan ini besar sekali. Dan teman-teman yang bisa masuk di sana, karena kalian yang dekat menjadi teman itu mungkin lebih didengar. Begitu. Dan bagaimana kita boleh menyeimbangkan hal ini? Kebenaran itu, ya kita betul-betul merasakan apa yang mereka rasakan. Kita tidak judge, tidak hanya sekedar judging mereka, tetapi kita mengerti betul tantangan yang mereka hadapi dan tawaran, dan kadang-kadang gereja yang mungkin tidak terlalu terbuka dengan pergumulan mereka. Kita bisa masuk dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, mentransformasi masyarakat melalui kehadirannya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini tempat kita ada saat ini. Dengan kemajuannya yang begitu luar biasa ya, ini keren banget ya kalau di foto Gading Serpong sekarang.
Saya berharap teman-teman boleh melihat jauh melampaui hal ini. Kalau ini ada, kalau nggak salah ada 13 tower ya, di depan SMS itu. Saya yakin di dalamnya ada banyak orang yang memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Dan walaupun mungkin mereka tinggal di tempat yang nyaman, ada banyak mereka yang merasakan kesepian. Ada banyak mereka yang merasakan keputusasaan. Nah, bagaimana kita boleh melihat akan hal ini? Ya. Kalau Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah konteks ini, saya yakin percaya Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang apatis. Tetapi Tuhan mau kita juga melihat ada satu kebutuhan dan bagaimana Tuhan gerakan hati kita untuk ambil bagian di sana. Mungkin bukan hal-hal yang muluk ya, tetapi apa yang bisa kita lakukan. 1-2 orang yang dekat dengan kita bisa memberikan dampak. Kita betul-betul merasakan apa yang menjadi pergumulan mereka dan ambil bagian di dalamnya. Jangkauan teman-teman, tangan teman-teman itu akan jauh lebih luas dibandingkan kami yang mungkin secara ofisial ada di gereja. Kami hanya berapa orang, tetapi teman-teman itu dipanggil di sana. Dan saya bersyukur sekali lagi ya, kemarin sempat dengar cerita dari salah satu teman kita di KDM mulai memakai platform, dan saya ini kaya sekali ya kalau saya lihat IG-nya KDM juga sudah banyak mulai podcast segala macam. Saya pikir kita harus terus memang melihat kebutuhan sekitar kita dan kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya melihat dari kacamata di luar dan menghakimi mereka, tetapi kita boleh ambil bagian di dalamnya. Menjadi berkat bagi mereka. Teman-teman, sebagai penutup, saya ajak setiap kita berefleksi. Ya, bagaimana supaya kita lebih peka terhadap kondisi sekitar saya dan kebutuhan orang-orang di sekeliling saya. Bangunan bagus itu banyak. Tetapi juga selain mungkin kampung-kampung yang kecil gitu ya, tetapi ada juga kebutuhan orang-orang secara pribadi di sana, dan bagaimana supaya kita bisa lebih peka, kita merasakan apa yang mereka alami. Ya, saya punya beberapa teman gitu yang dia kayaknya baik-baik, tetapi ketika saya berbicara dengan mereka lebih dalam, ternyata mereka itu rata-rata dari keluarga broken, dan betapa kasihan ya mereka bergumul sendiri di usia mereka yang muda begitu. Dan saya bersyukur ketika Tuhan kasih kesempatan mengenal mereka lebih dalam, mereka men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan mereka, itu menjadi support. Nah, mari kita berdoa ya teman-teman, supaya kita bisa peka, betul-betul menjalani apa yang mereka rasakan gitu ya. Jadi waktu lihat, oh ya ini ada kebutuhan. Dan hal praktis apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bertumbuh dalam hal ini. Mungkin selama ini kita tidak terbiasa melihat tadi, tapi kita mari berdoa, mungkin ada hal-hal yang simpel apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh di dalam kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Dan bagaimana juga kita dapat menunjukkan belas kasihan tanpa membuat mereka bergantung pada kita. Ingat, Yesus melakukan satu pelayanan holistik, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi dia juga menyampaikan kebenaran dan dia mengajar. Jadi ada tanggung jawab sebelum kita membagikan, kita juga membekali diri kita untuk belajar lebih dulu, sehingga ketika kita mengambil sikap, kita tahu itu betul-betul berdasarkan firman Tuhan. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita betul juga boleh merasakan apa yang sekitar kita rasakan, kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Kita boleh digerakkan oleh belas kasihan dan kita juga boleh melakukan seperti Yesus telah melakukan ketika dia menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan bahwa hidup kami ini bukan bicara tentang kami sendiri. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Mungkin ketika masa pandemi ini seringkali kami fokus hanya kepada diri kami sendiri. Kami mengasihani diri kami karena memang kami memiliki banyak pergumulan. Tetapi hari ini kami disadarkan juga ternyata di luar sana
Ada orang-orang yang jauh memiliki pergumulan lebih kompleks daripada kami. Nah, kalau Tuhan sudah memenangkan kami, Tuhan panggil kami untuk menjadi berkat bagi setiap mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, melihat seperti Engkau melihat, dan memiliki keberanian Tuhan, untuk kami mengambil tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami juga mau berdoa Tuhan untuk beberapa hal. Kami berdoa untuk penurunan kasus COVID yang cukup signifikan. Kami bersyukur Tuhan untuk hal ini. Kami terus berdoa supaya segera kondisi Indonesia boleh segera pulih dan masyarakat juga boleh tetap taat di dalam menjalankan prokes. Kami terus berdoa untuk daerah-daerah yang masih terus berjuang Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang terus campur tangan, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang mengerti Tuhan, dan Engkau yang boleh menyatakan kuasa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang masih dalam pencarian pekerjaan dan boleh menolong mereka supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang Tuhan mau, di mana Tuhan menempatkan mereka. Mereka boleh memuliakan Tuhan secara maksimal. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami, setiap jemaat Tuhan juga boleh memiliki respon hati yang benar ketika mereka menjalani panggilan pekerjaan mereka. Dan mereka boleh bisa menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah vokasi yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka boleh melakukan setiap panggilan pekerjaan itu dengan segenap hati mereka seperti untuk Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa juga untuk jemaat muda-Mu yang sedang melanjutkan studi mereka. Tuhan memberkati supaya diberikan kelancaran dalam prosesnya. Mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat muda yang sedang dalam pergumulan di dalam mencari pasangan hidup. Tuhan yang mendengar seru doa mereka. Biarlah Engkau memberikan kepekaan kepada mereka Tuhan, untuk boleh melihat setiap kesempatan, dan juga mereka boleh terus dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan dalam masa menantikan pasangan hidup mereka. Sehingga sungguh Tuhan, mereka juga boleh menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka juga boleh mendapatkan pasangan yang sepadan, boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat muda-Mu yang masih berkuliah Tuhan dan baru memasuki semester baru, supaya juga Tuhan berikan kelancaran dalam perkuliahan. Kami tahu Tuhan, pembelajaran secara online bukanlah satu hal yang mudah. Ini juga menjadi pergumulan tersendiri bagi setiap kami. Tuhan, Engkau juga memberikan kemampuan ketahanan bagi setiap jemaat-Mu di dalam masa pembelajaran online ini. Berdoa juga untuk rekan-rekan yang masih duduk di bangku SMA, supaya mereka juga boleh menjalani proses belajar secara maksimal. Kami terus berdoa juga untuk persiapan ibadah live streaming di GK, supaya jaringan boleh berjalan dengan baik, segala perlengkapan, sound system juga boleh maksimal Tuhan, supaya sungguh jemaat kami boleh melayani jemaat Tuhan secara maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang tidak tersampaikan. Mari Tuhan boleh mendengarkan seru doa kami. Ini doa kami Tuhan. Kami yakin percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan jemaat muda sekalian, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Dan kita mau bawa persembahan kita, di dalam doa kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan, sebagian dari apa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan tolong gereja dalam memanfaatkan persembahan ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami sebagai anak-anak muda Tuhan, boleh bisa Tuhan memiliki perasaan, hati seperti Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan dalam hidup kami, bahwa ketika kami melakukan itu, kami juga melakukan persembahan akan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Okay. Walk in their shoes.
Di lagu penutup ini aku ingin ajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan kata-kata, dan biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan bagi bangsa ini. Doakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini
Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.